Kisruh uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti alias Novi kini semakin melebar kemana-mana. Ya, kisruh tersebut kini menyeret nama seorang pengusaha sekaligus TikTokers, John LBF. Seperti diketahui, buntut John membela Novi, tim kuasa hukum Agus Salim memberikan sejumlah tantangan kepada John, termasuk tantangan memberikan Agus uang senilai 5 miliar rupiah. Di sisi lain, kisruh yang semakin memanas diduga membuat John melayangkan somasi terhadap tim kuasa hukum Agus Salim, yang dikenal dengan nama RD Law. Untuk mengetahui awal mula serta akhir dari kisruh tersebut, maka inilah 5 polemik panas antara RD Law, tim pengacara Agus Salim, dan John LBF, versi Cumi Top 5. John LBF, seorang pengusaha sekaligus TikTokers, ikut memberikan pandangannya terkait kasus uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti alias Novi. Ya, John berpendapat bahwa Agus seharusnya tidak mengambil langkah hukum lantaran proses tersebut memakan waktu lama dan nantinya ditakutkan dampak dari hal tersebut kesehatan Agus semakin menurun. Selain menyarankan agar Agus mencabut laporan, John juga tampak memberikan sindiran pada kuasa hukum Agus yang dinilai tidak berperi kemanusiaan melihat kondisi Agus. Lantas seperti apa pembelaan John terhadap Novi? Dan seperti apa saran yang diberikan John untuk Agus? Agus ngelaporin Teh Novi di Polda Metro Jaya. Waduh, Gus. Emang nggak bisa tabayun dulu, ngobrol dulu atau apa? Kok main lapor-lapor? Kenapa? Ada masalah apa? Kan kemarin kayaknya di podcastnya Bang Densu ya kalau nggak salah. Kalian udah ketemu loh. Suasananya hangat kok, baik-baik saja menurut saya. Kok tiba-tiba saya nonton berita nih, Agus bikin LP. Kalau nggak salah, dugaan pencemaran nama baik. Ini didampingin oleh Bang Farhad Abbas sebagai kuasa hukumnya. Gus, hati-hati. Jangan ada orang yang menunggangi atau bujuk-bujukin kamu, karena bikin laporan polisi itu panjang prosesnya. Lebih baik kamu dengerin yang positif. Cabut LP kamu, ya, belum terlambat. Karena kalau kamu yang cabut, insya Allah itu bentuk tabayun. Biar baik-baik aja semuanya. Dan insya Allah kamu akan lebih banyak dapat dukungan dari publik, dari masyarakat Indonesia. Dan untuk oknum, siapapun yang lagi mendompleng pansos ke Agus, kepengen untuk namanya naik, ini kasus viral, terus ditunggang-tunggangin, bertobatlah Anda. Jangan kesannya saya membela kaum lemah. Itu bukan membela, itu ngerjain malahan. Itu malah nyusahin kalau kaum lemah itu. Tidak semua hal urusan itu diselesaikan ke pihak berwajib. Harus ada tabayun, karena bikin laporan polisi itu panjang prosesnya. Tak hanya sekedar menyarankan Agus untuk mencabut laporan polisinya terhadap Novi, John tampak menjanjikan imbalan atau tawaran menarik berupa uang senilai 240 juta rupiah kepada Agus jika ia memenuhi syarat yang sebelumnya telah disampaikan oleh John. Lantas seperti apa tawaran menarik yang diberikan John kepada Agus? Dan seperti apa respon dari pihak tim kuasa hukum Agus Salim atas tawaran tersebut? Saya kemarin sudah posting, saya akan kasih uang 240 juta untuk Agus. Ya, ini untuk Agus nih. Kalau Agus bersedia mencabut LP-nya 7 hari ke depan, terhitung dari kemarin. Kenapa saya kasih waktu? Ya, harus, biar cepat, biar dia bisa fokus kepada pemulihan kesehatannya. Ini panggilan hati saya benar-benar tulus. Saya tadinya nggak mau komen apa-apa, gue nggak suka pansos sama orang. Kemarin John LBF cuap-cuap tentang kami segala macam, mau nimbulin kepada Agus. Saya siapkan uang 240 juta untuk Mas Agus kalau Mas Agus mau, ya. Kalau Mas Agus mau baikan dengan Mbak Novi, nggak usahlah di TikTok, ya. Kalau memang Anda mau bantu datang kepada kami, yuk mediasi, Pak John LBF. Menolak dengan keras tawaran menarik John terkait uang 240 juta rupiah, tim kuasa hukum Agus Salim, Raden Dadan Mariana,
justru menantang John untuk memberikan uang senilai 5 miliar rupiah untuk Agus. Jika memang John benar-benar ingin membantu meredakan kisruh uang donasi yang melibatkan Agus dan Novi. Lantas seperti apa tantangan tim kuasa hukum Agus untuk John? Saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini, ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer atau saya tantang John LBF 5 miliar, berarti RD Law punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya, ya. Saya punya banyak barang bukti untuk membawa Novi ke ranah yuridis. Tim kuasa hukum Agus Salim, Raden Dadan Mariana, menyatakan bahwa dirinya sempat mendapatkan somasi dari John LBF. Lantaran diduga telah membawa John terlalu jauh dalam kisruh uang donasi yang melibatkan Agus dan Novi. Namun disebutkan bahwa somasi tersebut akhirnya tidak berlanjut, lantaran ia meminta untuk mendiskusikan dengan cara yang baik lebih dulu dengan John. Lantas apa alasan John melayangkan somasi? Dan seperti apa reaksi RD Law saat mendapatkan somasi tersebut? Saya marah pada siapapun oknum yang nyuruh Agus bikin LP. Ini otaknya di mana? Terus terang saya ngomong. Ini orang dalam kondisi dia sudah tidak bisa melihat dunia. Dia sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Lagi nyari dokter yang bisa nyembuhkan, mulihin penglihatannya lagi. Ya, terkait dengan Bang John, jujur saya adalah orang yang memang dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya atas perintah dari Pak John untuk memberikan somasi. Sebetulnya makna dari somasi itu sah-sah saja. Bukan somasi itu, justru somasi itu ruang untuk mempertanyakan permasalahan yang sedang terjadi, benar atau tidak, dan lain sebagainya. Intinya ketika saya berkomunikasi baik dengan lawyernya Bang John LBF, akhirnya ya udah nggak usah somasi, kita ketemu saja, saya bilang. Nah, dan saya pun meminta konfirmasi kepada tim, ya, terutama kepada ketua, dan akhirnya saya bertemu dengan beliau, dan bahkan setelah saya analisa ini masalah, jangan biar ini ada hierarki ya, jadi jangan biar nggak kusut. Biar ini ada hierarki, biar ini menjadi tanggung jawab saya membantu tim, ya. Saya bertemu dengan Bang John LBM dan kita berbincang-bincang, ya, meskinya sebelumnya kan kita tahu panas kan begitu. Tapi ya alhamdulillah beliau orangnya bijaksana. Yang kemarin saya berstatement berlebihan, dan mungkin saya juga perlu membatasi sehingga tidak terlalu banyak kontra, sehingga permasalahan ini tidak menjadi blunder ke sana ke sini. Ini saya ingin kerusuhan ini segera mereda. Usai diberikan himbauan somasi oleh John LBF, tim kuasa hukum Agus Salim, Raden Dadan Mariana, langsung meminta maaf langsung kepada John. Ya, diketahui permintaan maaf RD Law itu telah diterima oleh John, dan keduanya pun kini telah berdamai dan saling bermaaf-maafan. Lantas seperti apa permintaan maaf RD Law terhadap John? Dan seperti apa respon John atas permintaan maaf tersebut? Baik semuanya, saya RD Law, alhamdulillah atas izin Allah hari ini saya dipertemukan dengan saudara John LBF di Jakarta, dan alhamdulillah pertemuan hari ini lumayan cukup hangat. Jadi tujuannya kami bertemu adalah saya kemarin sempat memanas di media sosial terkait RD Law menyampaikan nama beliau. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam, saya RD Law meminta maaf kepada saudara saya. Gak usah minta maaf abangku. Siap. Gimana? Abang sebelum minta maaf itu saya sudah selalu memaafkan. Siap. Apalagi saya belajar banyak dalam Islam ini. Agama Islam ini kita harus mengutamakan perdamaian, mengutamakan tabayun, tak kenal maka tak sayang. Jadi betul. permintaan maaf abang sudah saya maafkan sebelum abang minta maaf. Luar biasa. Karena saya kira tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal begini kan kita jadi saling mengenal, jadi bisa hubungan baik dan lain-lain, ya kan. Mungkin kemarin saya juga ada singgung-singgung abang, saya juga minta maaf. Sabar. Karena mungkin kesalahpahaman saja. Ya, jadi intinya adalah
kami sebagai orang yang dikenal juga oleh masyarakat, saya khususnya, Bang RD juga, kita harus mencontohkan yang baik ke masyarakat, ya kan, supaya masyarakat juga bisa mengambil hal-hal positif bahwa ya kita mungkin boleh ada berseberangan, kesalahpahaman, tapi kalau orang sudah minta maaf, ya harus kita maafkan. Dan jangan lupa, orang minta maaf tuh belum tentu bersalah 100%. Mungkin kita juga ada sesuatu yang membuat orang juga jadi ketersinggungan dan lain-lain. Makanya saya sampaikan juga, kesalahpahaman ini kita akhiri. Dan insya Allah malah kita bisa kolaborasi, sinergi. Kan? Apa yang bisa kita sinergikan untuk mungkin bisa membantu masyarakat lebih banyak lagi. Amin. Insya Allah kan? Betul, insya Bisa kan? Oke, kita tos dulu. Permintaan maaf abang saya terima.